Waktunya hari ini ya, kita pertemuan ke-14. Jadi ada satu pertemuan lagi ya. Di pertemuan ini kita bahas hasil pekerjaannya yang kemarin yang tentang aplikasi ya, instruksi mengenai transfer data kartu Suica ya. Terus pertemuan selanjutnya itu satu lagi ada, jadi mungkin minggu depan ya, di jam dan hari yang sama. Nanti minggu depan itu saya mau pakai untuk diskusi mengenai UAS ya. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya persiapkan materi hari ini, silakan, atau berkomentar atau apa gitu, silakan. Mau curhat juga boleh, silakan. Suaranya mendem apa ya? Suaranya mendem. Cek satu. Udah. Cek. Tadi hampir nggak kedengeran mendem. Oh gitu. Oke. Sekarang udah bisa. Kalau saya dari jauh, kalau posisi kayak gitu bisa. Bentar dulu. Coba saya ngomong lagi deh. Sorry. Cek. Satu. Ya, udah. Oke. Ya, terima kasih. Ya, tidak terasa sudah pertemuan ke-14 ya. Saya selalu berterima kasih, selalu diawali dengan terima kasih ya, karena kondisi kita itu membutuhkan ekstra tenaga ya untuk mengikuti kuliah itu sama ya. Saya pun begitu, kalian juga sama. Bebannya juga sama-sama berat ya. Jadi saya selalu berterima kasih atas kerja kerasnya dalam perkuliahan ya. Terus untuk hasil pekerjaan yang kemarin itu sudah ada yang baik, sudah ada yang banyak yang bagus ya. Tapi ada juga yang masih sedikit salah paham dengan instruksinya. Masih ada juga banyak yang tidak menangkap bahasa Jepangnya ya, tidak apa-apa. Sebenarnya kalian itu posisinya diuntungkan karena kalian bisa melihat perkuliahan kelas B dan C sebenarnya ya. Jadi bisa belajar lewat situ. Oh, nanti hari sensei bilang begini, nanti hari sensei bilang apa gitu, perbaikannya gimana. Sebenarnya bisa belajar juga dengan melihat video kelas yang lain ya. Jadi sudah bisa membaca nih, nanti bakal ada apa nih gitu ya. Itu sebenarnya keuntungan kalian karena kemarin ada cuti bersama ya. Oke. Terus dari hasil pekerjaannya saya juga melihat ada mahasiswa yang tidak kerjakan sesuai format. Contohnya itu tidak menuliskan naskah sesuai dengan timestamp-nya ya. Jadi kan ada timestamp-nya ya. Ya ini sumber masalahnya mungkin macam-macam ya. Ada yang tidak ada ruang di hatinya untuk memperhatikan itu ya, jadi macam-macam. Terus kenapa saya minta ada timestamp-nya? Karena dulu juga saya pernah dapat pekerjaan yang detail pekerjaannya tuh cukup banyak gitu ya. Jadi syaratnya tuh harus begini, harus begitu, harus ada timestamp-nya, harus begini begitu ya. Jadi banyak yang harus disiapkan. Jadi karena kita di sini juga selain belajar menerjemahkan, kita juga belajar ya menjadi seorang penerjemah yang profesional ya. Jadi saya berharap kalian bisa mengikuti instruksi yang sudah diberikan. Terus dari hasil pekerjaannya juga saya lihat mungkin ada sebagian mahasiswa yang kurang researchnya terhadap materi yang diterjemahkan ya. Jadi untuk penerjemah modal dengkul ya, seperti saya, seperti sebagian dari kalian mungkin ya, itu modal utamanya adalah research. Kalau kita mau bersaing sama penerjemah lain ya, di sisi di sisi kemampuan bahasa Jepang itu kadang susah. Karena ya di atas awan ada awan lagi gitu loh, di atas langit ada langit lagi gitu. Jadi sulit untuk bersaing di kemampuan bahasa Jepang. Maksudnya dengan ini ya, dengan
kita berusaha tetap memperkuat bagian meningkatkan udah selesai. Tetap berusaha ya. Jadi kalau penerjemah itu sebenarnya tidak harus bergantung sama JLPT-nya level berapa, enggak, tapi kemauan untuk research-nya ya. Itu yang besar sih, yang mempengaruhi si penerjemah itu jadi lebih baik atau enggak gitu loh. Jadi bukan masalah kemampuan bahasa Jepangnya aja gitu. Jadi banyak yang bisa kalian perkuat gitu untuk menjadi seorang penerjemah yang baik ya. Salah satunya adalah memperkuat bagian research ini. Jadi cari tahu dulu sebelumnya apa yang diterjemahkan. Kalau saya kebetulan pakai iPhone, tapi ada juga yang tidak pakai kan ya. Jadi mungkin blank sama sekali pengetahuan yang mengenai iPhone, aplikasinya kayak gimana sih mekanismenya gitu kan ya. Nah itu kalau ada gap pengetahuan seperti itu, mau nggak mau harus ditutupi dengan research ya. Kalau bagian di situnya nggak mau ditutupi ya nanti hasilnya ya seadanya gitu ya. Jadi research ini banyak berpengaruh ya, terutama ke tingkat presisi hasil pekerjaannya ya gitu. Ini juga kata-kata buat saya bisa bilang begitu karena saya mengalami hal yang sama gitu ya. Oke. Nah, research ini bisa meliputi tadi saya sudah sampaikan ya, mempelajari subjek materinya, misalnya mempelajari Suika itu apa ya. Suika kan baru dengar ya, mungkin ada juga yang pernah, tapi sebagian ada juga yang belum pernah dengar kan. Jadi Suika itu apa, kereta di Jepang itu apa, kan ada Tokyu Ken, Grinsha gitu kan ya, ada Grinsha, ada istilah-istilah yang kita nggak paham. Bukan berarti saya pernah ke sana, bukan berarti saya sudah tahu ya. Saya juga baca-baca lagi ya. Terus mekanisme iPhone sama Apple Wallet-nya kayak gimana gitu ya. Jadi itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi terus mempelajari kegiatan dalam setiap instruksinya. Maksudnya apa sih yang dilakukan di situ gitu, memahami konsep yang mau diterjemahkan gitu ya. Dan bahasa Indonesia yang digunakan dalam manual proses instalasi. Jadi kadang kita juga kan kalau beli handphone baru misalnya ada instruksinya kan di situ ya, cara melepas SIM card misalnya kayak gimana, itu kan bahasa Indonesianya ada sebenarnya, hanya saja kita jarang baca kali ya, baca mungkin sekilas gitu, nggak meresapi sebagai sebuah fenomena bahasa begitu ya. Kita ya itu anggap sehari-hari gitu, kegiatan sehari-hari ya. Jadi seperti itu ya kesan saya setelah membaca hasil kerja kalian. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Gimana rasanya kemarin? Pasti beda sama yang Kazeni Tatsurayon ya. Yang ini kan lebih singkat ya. Terus ada subtitlenya juga, jadi itu bisa membantu. Silakan barangkali ada yang mau berkomentar, mencurahkan isi hatinya mengenai itu. Menurut saya sih ini lebih advance-nya versi yang kita kerjain sebelum UTS kan saya. Oh gitu. Soalnya Ya. kalau ini kan kayak dialog, bukan dialog kayak yang tadi lanjut, apalah yang film waktu itu kan. Iya, Kalau ini iya. kan kalau menurut saya ini kan pasti ada teksnya kan. Si naratornya itu pasti baca teks, jadi bahasanya lebih teratur mungkin saya bilang, dan lebih intonasi lebih jelas sama artikulasinya ya. Artikulasi lebih lumayan lah dibanding yang jumpa fans yang waktu itu. Kayak gitu pusing banget, mau banget yang gitu kerjainnya. Oke. Dan itu pun pas yang tugas sebelumnya saya ada yang diputus tengah jalan karena nggak tahu itu apa, nggak kedengeran gitu. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Gina ya. Ada lagi mungkin yang mau cerita, silakan. Ya, jadi kadang bercerita mengenai kesulitan
pribadinya ya, kesulitan diri kita waktu mengerjakan sesuatu itu juga bisa jadi sarana semacam memaintain gitu ya, oh saya pernah mengalami ini gitu, jadi memanage apa ya, ruang di hatinya begitu ya, mungkin bisa seperti itu sih. Ada sambil ngopi ya. Ya kalau tidak ada tidak apa-apa. Jadi pada saat kalian mendengarkan audio dalam bahasa Jepang, memang pasti ada yang luput gitu ya, yang bukan luput apa ya, yang sulit dicerna gitu ya. Bahkan saya pun sama gitu. Jadi bukan berarti karena sensei jadi udah bisa dengar semua, enggak, sama, saya juga mengalami kesulitan dan saya juga melakukan konfirmasi ya ke native, ini bener nggak sih kayak gini gitu. Jadi mau di tahap manapun pasti mengalami kesulitan ya. bukan berarti kalian itu nggak punya kemampuan untuk mendengar ya, karena preference mendengarnya orang kan beda-beda. Maksudnya lingkungan, kebahasaan apa itu semua mempengaruhi kemampuan mendengar kita. Ada yang bisa mendengar itu dan ada yang tidak gitu. Memang begitu dari sononya karena pengaruh lingkungan gitu. Jadi bukan berarti oh saya nggak paham bahasa Jepang berarti saya kurang belajar berarti gitu, bukan masalah itu ya. Banyak sekali faktor yang membuat kalian tidak bisa menyerap informasi. Makanya di dalam perkuliahan ini tuh saya nggak terlalu ketat sama nilai gitu ya, karena faktornya tuh banyak. Nggak bisa cuman lihat oh terjemahannya jelek jadi dia nilainya C, nggak bisa kayak gitu loh. Susah banget karena faktornya banyak gitu yang bikin si mahasiswa ini misalnya ya nggak bisa, kinerjanya kurang bagus gitu ya. Itu kan banyak faktornya yang mempengaruhi. Jadi nggak bisa menilai kalian itu dengan kuliah ini selesai, berarti kemampuannya segini, nggak bisa. Jadi jangan berpikir nanti kalau misalnya hasilnya tapi sama ya, maksudnya hasilnya jelek pun kita nggak bisa percaya itu hasilnya oh berarti kemampuan mahasiswa jelek, bukan begitu. Tapi hasilnya nilainya A misalnya, bukan berarti memang kemampuannya begitu, bukan oh berarti kemampuannya bagus. Memang sih ada standarnya, memang ada, maksudnya dalam tahap tertentu oh ini kerjanya sudah baik gitu ya, memang ada. Hanya saja kita tetap harus bisa mencurigai diri kita sendiri, apakah benar kemampuan kita kayak gitu. Jadi bukan makanya saya kuliah ini tuh ya sisi yang harus saya lihat juga banyak gitu ya. Jadi kalian juga nggak usah khawatir, maksudnya kalau misalnya aduh kerjaan gue kayak gini berantakan nih gitu ya, nggak apa-apa, nanti tinggal ikuti kuliahnya, dilihat feedbacknya, berintrospeksi ya. Oh ternyata bagian yang saya nggak bisa dengar itu bunyinya kayak gini, coba deh dengar sekali lagi misalnya. Jadi ada proses itu yang diharapkan gitu, bukan sekedar oh perbaiki bumpo yang ini gitu, bukan sekedar memperbaiki bumpo ya, jauh lebih dari itu sebenarnya ya. Saya udah nggak terlalu mikirin bumponya nih salah gitu, udah bukan itu lagi gitu levelnya ya. Jadi saya berharap kalian juga bisa merubah pola pikir belajar tuh apa sih gitu loh. Kita nggak tahu, saya mau nuntut gimana pun itu saya nuntutnya banyak misalnya, terus saya berharap kalian bisa belajar dari situ, bukan berarti begitu juga gitu loh. Siapa tahu dengan kuliah yang lebih fleksibel, yang lebih gimana, kalian bisa punya ruang untuk berintrospeksi gitu kan ya. Jadi kita nggak tahu gitu, makanya dalam setiap proses belajar itu perlu kerjasama. Kerjasama itu penting banget, hubungan saling percaya gitu loh. Oh orang ini tuh berusaha buat saya misalnya, sebaliknya juga begitu. Oh Hari Sensei tuh ya lumayan lah walaupun begitu kayaknya, tapi dia baca juga sih hasil kerjanya misalnya ya. Tapi kalau udah ada rasa percaya itu hilang, itu jadi masalah besar sebenarnya ya. Itu yang paling saya takutkan dalam setiap perkuliahan ya, maksudnya gitu. Itu sedikit cerita tentang kuliah ini ya.
Jadi bukan sekedar masalah bumpo, masalah kosakata saya kurang gitu, bukan sih sebenarnya. Tapi saya berusaha mengajak kalian terus berusaha juga memperbaiki diri saya supaya kita bisa sama-sama mencapai sesuatu gitu, dapat sesuatu di kelas ini gitu ya. Semoga tujuannya bisa tercapai. Oke ya, jadi makanya setiap proses penerjemahan itu pertama saya kasih instruksi dulu gitu kan, saya kasih ini terjemahin ini ya, terus setelah itu kan ada sinkronisasi dulu kan, nih sekarang yang kayak sekarang nih sinkronisasi dulu, apa yang kalian dapat, apa yang saya dapat gitu, kita sinkronisasi. Oh ternyata ada yang kurang bagian ini, kurang itu ya bukan berarti kalian kemampuannya kurang, bukan. Nah, perhatian itu kan terbagi-bagi waktu ngerjain tugas ya, berarti kurang memperhatikan itu aja. Jadi setelah sinkronisasi ini baru kita sama-sama memikirkan lagi gitu, apa yang terbaik nih buat terjemahan ini gitu ya. Saya berharap kalian bisa fokus ke situ, bukan sekedar memperbaiki tata bahasa saja ya gitu. Oke, sorry, agak ini mesinnya udah nyala tadi. Ya, selanjutnya ini ada feedback ya. Jadi saya pick up beberapa kosakata atau kalimat yang menjadi perhatian saya. Terus di sini juga kalian bisa lihat hasil terjemahan saya ya. Sekali lagi apa yang saya berikan semua itu ya berupa referensi ya. Bukan berarti kalian harus mengikuti ya. Saya mengikuti hasil terjemahan sensei. Berarti ini kunci jawabannya enggak ya. Mungkin dalam perjalanan kuliah juga kalian tahu, oh sensei ada juga yang luput dari perhatiannya gitu kan ya, sama-sama belajar. Baik, kita sinkronisasi ya, apa yang saya dapat dan apa yang kalian dapat. Ya, yang pertama saya baca dulu bahasa Jepangnya. iPhone 7 ya, iPhone 7 eno suika card no torikomi ya, torikomi. iPhone 7 には Suica が使えるApple Pay が組み込まれていますya. Jadi kalau ini saya terjemahkan di dalamnya ya, di dalam iPhone itu terdapat Apple Pay yang dapat digunakan untuk Suica begitu kalau saya. Ada juga yang kalau yang torikomi itu saya terjemahkan jadi penambahan ya, karena yang terjadi itu adalah penambahan kartu ke dalam aplikasi walletnya ya, seperti itu. Oke ya, terus tapi ada juga yang menerjemahkan beda-beda. Ada pengenalan ya, pengenalan ini kayaknya sudah jauh dari dari torikomi itu sudah jauh. Maksudnya torikomi itu ya memasukkan gitu ya, menginput ya. Jadi kalau pengenalan itu agak sulit untuk diterima ya. Terus mengimpor juga oke sih sebenarnya, mengimpor, mentransfer ya. Tapi ketika menggunakan mengimpor, mentransfer itu kalau saya pribadi jadi pengen sesuatu di belakangnya gitu loh. Mengimpor apa gitu. Kan yang terjadi di sini kan perpindahan data ya. Nah mungkin itu bisa ditambahkan kayak mengimpor data begitu ya, mentransfer data gitu. Terus untuk tentang Apple Pay ini ya, jadi iPhone 7 ni wa Suica ga tsukaeru Apple Pay ga kumikomarete imasu. Ada yang kalau saya gini, di dalam iPhone terdapat gitu ya. Pakai ada juga boleh sih kalau menurut saya. Ada juga yang pakai ini nih, kata-kata bawaan ya. Di Apple Pay merupakan aplikasi bawaan, ada juga yang begitu, itu bagus juga sih kalau menurut saya. Ya, terus ada juga yang menerjemahkan gini, memiliki sistem internal Apple Pay gitu ya, agak ini terjemahannya sedikit kalau menurut saya bebas ya, sedikit bebas, tapi masih masuk sih kalau menurut saya, masih tersampaikan lah ya. Ada juga yang bilang memiliki sistem bawaan ya, itu oke kalau menurut saya ya.
Terus dalam feedbacknya saya juga tidak pernah bilang ini yang paling bagus, ini yang paling oke. Itu saya susah untuk bilang begitu karena apa namanya, interpretasi itu ya kemungkinannya banyak gitu ya, gitu. Untuk yang ini ya, Torikomi yang menerjemahkannya pengenalan itu menurut saya agak beresiko ya, sebaiknya diganti saja. Terus selanjutnya sebentar. Kok nggak bergerak? Kemana tuh? Oke. Sensei. Silakan. Mau nanya yang judul dong. Boleh. Punya saya bikinnya jadi cara menambahkan kartu Suica ke iPhone 7 gitu, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itu masih oke kalau menurut saya. Ya, soalnya saya mikirnya kan kalau tutorial biasa bahasa Indonesia biasanya depannya ada cara ininya, cara itunya. Jadi saya Oke. Iya, memang isinya juga kan cara menambahkan ya. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Bagus. Ya, makasih. Siapa? Reza ya? Ya, terima kasih. Terus kita lanjutkan dulu. Hajime nih Apple application hirakimasu. Kalau yang bagian ini menurut saya nggak ada masalah ya. Semua bisa menangkap informasinya, terus bisa menerjemahkan dengan baik. Terus selanjutnya ada gamen migi ue no plus mark matawa kado tsuika o tapu shimasu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan mungkin ini ya, kayak kado tsuika gitu ya. Terus purasumaku ini sudah ada yang menerjemahkan dengan menambahkan tanda kutip gitu loh, menggunakan tanda plus begitu. Itu sudah oke menurut saya. Jadi yang baca itu memperhatikan bahwa itu merupakan bagian dari layarnya begitu ya. Jadi bisa memisahkan dengan informasi yang lain gitu. Jadi lebih paham ya. Terus untuk tapu shimasu itu ada macam-macam, ada yang klik ya, ada yang menekan, ada yang bilang ketuk, ada yang bilang tap ya. Kalau menurut saya itu oke aja sih, nggak terlalu ini ya. Tekan tombol juga menurut saya nggak masalah sih, walaupun nggak ada tombolnya gitu, tombol fisiknya ya. Kalau tekan itu kayak kegiatan yang melibatkan sesuatu yang tombol yang fisik gitu ya. Tapi masih bisa diterima sih. Hanya saja ini tekan tombol tambah. Nah ini tambahnya ini mungkin beresiko. Maksudnya kalau tambahnya ini berupa simbol tambah gitu ya, mungkin nggak apa-apa. Hanya saja kalau dituliskan itu tambah itu mungkin interpretasinya bisa macam-macam gitu. Itu yang saya pikirkan sih. Ya, mungkin bisa mempertimbangkan yang lain ya, kayak pakai simbol tambahnya beneran gitu ya, dikasih tanda kutip tambah gitu. Tambah itu maksudnya yang ininya gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk kata-kata gitu ya. Oke. Ini juga sambil sinkronisasi ininya ya, bahasa Jepangnya ya. Terus selanjutnya kado no shurui sentaku gamen de suika o sentaku shimasu ya. Jadi memilih suikanya ini ternyata pakai alfabet ya biasanya. Jadi mungkin ini nama produk ya. Jadi di videonya juga saya pikir ada ya tercantum, jadi sebaiknya diikuti saja. Gitu. Kado no shurui sentaku gamen de suika o sentaku shimasu. Pada layar pemilihan jenis kartu pilihlah Suica gitu. Ini juga nggak ada masalah sih, rata-rata oke ya. Terus nah ini yang selanjutnya ya, Suica uramen ni migi shita ni kisai no JE kara hajimaru 17 keta ini bacanya keta ya, digit ya maksudnya. 17 keta no bango no uchi Shimo 4 keta o nyuryoku shimasu. Shimo 4 keta o nyuryoku shimasu. Ini kalau kita bikin daftar apa gitu ya. Biasanya diminta nomor
4 nomor terakhir apa gitu ya, suka dipakai ini Shimo Yonketa, Shimo Yonketa, Shimo Niketa tuh Kak. Jadi macam-macam. Nyuroku shimasu input ya, maksudnya nyuroku suru itu menginput ya. Tapi ada juga mahasiswa yang tidak bisa menangkap JI-nya ya. J, ada yang menulis JA, ada yang menulis J, maksudnya JAY gitu ya, macam-macam ya. Jadi perhatikan bahwa bahasa Jepang itu dia kalau menyebutkan alfabet itu mengikuti pelafalan bahasa Inggris ya. Diperhatikan lagi. Terus selanjutnya, nah ini. Sensei. Silakan. Yang sebelumnya kalau di sini kan saya bilang tulisnya 17 digit nomor. Kalau digitnya kode boleh nggak sih? Kode. Saya pikirnya JE. Jadi saya pikirnya belakangnya itu melulu nomor gitu. Bisa huruf gitu. Jadi saya pakainya 17 digit kode ya. Oke. Kalau saya simple aja sih mengikuti ini ya, Junanaketa no Bango no Uchi. Jadi kalau saya nggak bingung karena ada ya itu aja, mengikuti itu gitu. Kalau kode juga mungkin nggak bermasalah sih, nggak jauh-jauh dari deretan angka sama huruf kan ya. Ya seperti itu. Oke, makasih Reza. Ya, oke ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa itu kode juga ya. Oke, saya lanjutkan. Terus ada ini Ryojo Keng. Oh, nah ini ada yang melewatkan ini biasa, banyak juga sih yang ininya ya. Oh, Ryojo Keng oyomi itadaki ya. Oyomi itadaki yoroshikereba doi suru to o tappu shite kudasai gitu ya. Ini juga banyak yang bagus ya, pakai kata kalau berkenan juga bagus ya. Saya nggak kepikiran sampai sana. Terus ada juga yang pakai ini nih, klik persetujuan ini. Nah ini kalau menurut saya sih kalau saya pribadi ya maksudnya ya masih nyambung sih sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Klik persetujuan itu kan klik yang mana gitu, jadi berpikir begitu ya. Mungkin lebih spesifik aja mengikuti yang yang ada di bahasa Jepangnya ya. Saya setuju atau setuju gitu ya, kayak gitu. Terus ini juga ada yang ini ya, ketuk setuju jika Anda suka. Nah ini masalahnya sukanya nggak ada ya, suka ini nggak tercantum di situ gitu. Jadi yoroshikereba itu kalau berkenan juga boleh ya, kalau oke sih sebenarnya gitu ya. Kalau oke silakan klik setuju gitu ya. Tapi kalau jika Anda suka dalam instruksi, misalnya ada instruksi instalasi software gitu ya, saya pikir di dalam bahasa Indonesia juga nggak ada ya kata-kata ketik setuju jika Anda suka begitu ya. Ini agak berbeda sih sama yang umum gitu. Mungkin perlu dipikirkan lagi ini ya. Oke, terus selanjutnya kalau ada yang ini potong aja pembicaraan saya kayak tadi ya. Selanjutnya gamen no annai ni shitagai kado o tairana men ni oki kado no shita hanbun o kakusu you ni iPhone 7 o sono ue ni okimasu ya. Jadi ada dua hal yang dilakukan, yaitu meletakkan kartu dan meletakkan iPhone ya di atasnya gitu. Ada yang diterjemahkan bagian pertamanya dulu ya, sesuai dengan instruksi di layar gitu ya. Letakkan kartu gitu, ada juga yang begitu. Kalau saya lebih memilih dibalik ya. Jadi letakkan kartu di permukaan yang rata sesuai dengan instruksi di layar, lalu letakkan iPhone 7 di atasnya seperti menutup setengah bagian bawah kartu. Ada juga yang menyembunyikan ya. Kakusu itu emang menyembunyikan sih ya.
bahasa Jepangnya. Ya, oke. Menyembunyikan juga nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Nah ini ya, sonomama tenso ga kanryou suru made ugokasanai you ni shite kudasai. Ugokasanai you ni, jangan digerakkan maksudnya ya. Jangan gerakan, maksud jangan digerak-gerakin gitu ya maksudnya ya. Ugokasanai, ugokasu itu kan menggerakkan ya. Jadi bukan bergerak ya, sudah jelas di situ ya. Kalau ada yang pakai jangan bergerak itu beda ya. Jadi silakan sebaiknya diperbaiki ya, karena ugokasu itu menggerakkan. Jadi ugokasanai you ni, jangan gerakan teleponnya, jangan di kemana-manain gitu ya. Terus untuk sonomama tenso ga tenso ya, transfernya selesai, proses pemindahan selesai. Ini menurut saya oke sih transfer ya. Hanya saja kalau saya mungkin lebih memilih nambahin apanya yang ditransfer gitu loh. Sampai proses transfer data selesai, mungkin sebaiknya begitu. Sampai proses pemindahan data selesai begitu ya. Tapi pemindahan juga sebenarnya yang terjadi bukan pemindahan ya. Kalau pemindahan itu kan dari titik sini ke titik ini. Nanti setelah pindah di titik sini tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Itu yang kalau saya pahami dari bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi sebenarnya bukan ya, bingung juga sih di sini ya. Perpindahan juga kadang bisa juga dipakai sih. Ya, oke. Jadi mungkin kalau dengerin feedback dari saya ini, jadi yang bener gimana sih gitu ya? Mungkin ada yang mikir gitu kali ya. Nah, kenapa saya nggak memberikan sesuatu yang jelas? Karena saya berharap kalian berpikir sendiri, ya, bukan dari saya terus gitu. Ya, jadi makanya saya selalu bilang nggak akan ada ini yang benar, ini yang salah gitu ya. Silakan lihat lagi videonya atau dengerin lagi ini. Terus dipertimbangkan gitu. Oke. Karena keputusan kalian itu yang paling berperan dalam proses belajar. Kalau kalian nggak ada keterlibatan seperti itu, apa yang kalian serap itu sedikit banyaknya berpengaruh gitu. Semakin sedikit keputusan yang kalian ambil dalam sebuah perkuliahan, itu kalau menurut saya semakin sedikit yang kalian serap gitu. Makanya harus bisa memutuskan sendiri ini yang mana nih gitu. Dari pembicaraannya sensei silakan diinterpretasikan ya pembicaraan saya gitu. Ini kayaknya oke kalau kayak gini gitu ya. Baik, ini yang terakhir, Suica Card ga iPhone ni tsuika saremashita. Sarani Suica application o download shi, kaiin toroku suru koto de teiki ken ya mobile Suica Tokkyu ken Suica Green Ken mo購入できます。また会員専用サイトやコールセンターでのサポートも可能となります。Ini bagian ini ada di subtitlenya, jadi menurut saya banyak terbantu ya. Kalau saya begini nerjemahinnya, kartu Suica berhasil ditambahkan ke iPhone 7. Lalu dengan mengunduh aplikasi Suica dan mendaftarkan diri sebagai anggota, kita dapat membeli tiket langganan. Ini ya, tiket langganan itu ini, Teikiken, tiket langganan. Terus saya cari tahu kan di komuter, kan kalau kita kan komuter lain ya, saya cari tahu tiketnya kayak gimana. Jadi saya belajar juga komuter lain di Indonesia kayak gimana, karena saya nggak pernah, jarang naik komuter. Jadi saya cari tahu dulu ada tiket jenis tiket apa saja di komuter. Oh, jadi cari yang sepadan gitu ya. Mobile Suica Tokkyu Ken. Nah, Tokkyu Ken dan Suica Green Ken ini juga saya cari tahu juga di Wikipedia semacam itu ya. Ternyata Tokkyu Ken itu sekelas bisnis ya. Kalau Greensha itu eksekutif ya. Jadi bedanya hanya di space tempat duduknya itu lebih lega gitu. Jadi sama kayak
kereta eksekutif, gerbong eksekutif di Indonesia ya. Lalu dengan mengunduh bla bla bla, kita dapat membeli tiket langganan, tiket kereta mobile Suica bisnis atau eksekutif. Lalu kita juga bisa menggunakan fasilitas di situs khusus anggota dan call center ya. Jadi kalau saya lebih memilih call center karena lebih mudah dipahami mungkin ya, daripada ada juga yang pakai pusat panggilan ya, mungkin agak kalau saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat soalnya. Mungkin ada juga penggunaan seperti itu, kalau ada ya nggak apa-apa gitu, cari yang umum aja. Terus bagian ini ada subtitlenya seperti yang tadi saya bilang ya, tapi ada mahasiswa yang nggak bisa menangkap informasinya. Nah saya bingung itu kenapa gitu, apakah dengar audionya aja, benar-benar mendengar tanpa melihat gitu ya, mungkin ada sebabnya. Oke, baik, kira-kira itu saja dari saya mengenai hasil pekerjaan kalian dan sinkronisasi naskah bahasa Jepang, terus mengenai hasil terjemahannya ya. Selanjutnya nanti kalian silakan review lagi naskah bahasa Jepangnya ya berdasarkan sinkronisasi ini, dan hasil terjemahannya ya silakan berdasarkan pembicaraan kita hari ini. Terus untuk naskah bahasa Jepangnya saya akan, kayaknya belum saya upload ya, saya akan upload di Google Classroom dan kalau di portal sudah. Untuk feedback terjemahannya silakan kalian lihat video ini lagi ya. Jadi kalau naskah bahasa Jepangnya saya bantuin ya. Tapi kalau feedback terjemahannya silakan di review lagi dengan melihat video ini. Terus setelah perbaikannya selesai, silakan kumpulkan di Google Classroom yang sama, yaitu di tugas ke-9 dengan nama file yang berbeda ya. Itu saja. Zoom-nya mau habis, kita tutup dulu sekali, terus nanti gabung lagi di link yang sama, paling sekitar 10 menit lagi. Gitu aja dulu ya, sebentar. Ya, agak berisik sih, tapi ya semoga bisa denger ya. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, silakan kalian perbaiki hasil terjemahannya ya berdasarkan feedback hari ini. Untuk naskah bahasa Jepangnya sudah saya upload ya ke Google Classroom. Nanti kalian bisa unduh ya, bisa kerja berdasarkan itu. Terus untuk perbaikan terjemahannya silakan lihat rekaman video ini ya, nanti saya upload ke YouTube. Terus sambil mengerjakan perbaikan tugas yang ke-9 ini tugas terakhir. Nah, nanti minggu depan, ini saya tutup dulu deh. Untuk minggu depan itu saya mau berdiskusi tentang UAS ya. Sebenarnya saya juga kalian bisa lihat hasil videonya anak kelas lain, anak kelas B atau ini kelas apa sih? Ya, kelas B atau C ya. Ya, jadi kelas B atau C. Kalau mau lihat duluan ya, apa sih yang mau didiskusiin ya. Kalau ada waktu ya silakan dicek aja. Untuk hari ini itu saja yang mau saya sampaikan ya. Silakan ada yang mau disampaikan dari kalian, mau dikomentari atau ditanyakan. Mengenai UAS, mengenai apapun boleh, silakan. Tidak ada ya? Kenapa? Nggak ada. Oh iya, oke. Teknisnya sama seperti biasa. Teknisnya sama seperti pengerjaan tugas, hanya saja tidak ada bagian sinkronisasinya. Jadi kalian langsung mengumpulkan tugas ya gitu. Mengumpulkan hasil terjemahan gitu ya. Oke ya. Ada lagi silakan. Nah, satu lagi ini mumpung ngomongin UAS ya. Nah,
Jadwal UAS itu tidak ditentukan sama dosennya, jadi nggak bisa. Jadi jadwalnya itu ditentukan oleh sistem di portal. Jadi saya nggak tahu jadwal saya itu bakal di minggu pertama atau minggu kedua. Makanya saya wanti-wanti nih sama kalian dari sekarang. Silakan disiapkan supaya hasil pekerjaan kalian tuh bisa dikumpulkan di minggu pertama tuh udah siap gitu loh. Kayak gitu. Tapi nggak tahu saya juga jadwalnya kapan. Jadi Jadwalnya minggu depan belum keluar sih. Belum, kayaknya belum Harusnya. ada. Tadi Untuk maksudnya minggu depan belum keluar berarti. kalau minggu depan itu kan kita masih ada satu pertemuan lagi. Iya, satu Ya. pertemuan lagi kan. Nah, minggu Itu depan langsung UAS bukan sih? bukan. Minggu depannya lagi. Enggak. Oh enggak. Ntar dulu gini. Kalau kita itu minggu depan itu kuliah satu kali lagi. Kalau kelas lain mungkin udah masuk minggu tenang. Oh iya, beberapa mata kuliah saya juga udah ada yang libur sih soalnya. Iya. Cuma sih saya nggak masalah. Iya gitu. Tapi berarti minggu depan masih satu kali, minggu depannya lagi belum langsung UAS. Apa udah langsung? Ada kemungkinan Maksudnya udah langsung. memasuki minggu UAS. Ada kemungkinan langsung UAS. Oh iya, Nah, itu yang saya tanyain. iya, maksudnya. itu, oke. Soalnya waktu itu kan dengar-dengar kan emang nggak ada minggu tenang katanya. Oh, ada sih Jadi saya sebenarnya. pikir saya ngarepnya emang minggu depan jadwal kita udah pasti kapan Oh, kita ada iya, waktunya. Oke. Ya, kayak gitu kondisinya. Jadi silakan kalau mau persiapannya lebih awal silakan lihat video kelasnya yang B sama C ya, yang pertemuan ke-15 itu isinya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya Sensei minggu depan saya udah lihat videonya dan udah paham prosedur UAS, jadi minggu depan nggak usah ada pertemuan, itu juga nggak masalah buat saya. Silakan aja, yang mana aja bebas ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah cukup dengan lihat videonya kelas B dan C saja sudah cukup, itu minggu depan itu bisa asinkron gitu loh pertemuannya. Itu alternatif aja. Kalau mau ngobrol, saya juga senang-senang aja sih ngobrol gitu ya. Terserah, nanti saya tanyain lagi ya kalau pas minggu depan. Oke. Ya, baik, itu saja. Ada lagi silakan. Oke, nggak ada ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Silakan maksimal dalam bekerja mengerjakan terjemahannya ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama desu. Bye bye. Gozaimashita. Otsukaresama. Ya, sama-sama. Baik, otsukare sama. Kirimasu. Setsureshimasu. Hai.